Perkenalkan, nama saya Ranita Helena Bruginting dengan NIM 122350106. Perkenalkan, nama aku Stefani Cijabat dengan NIM 122350123. Perkenalkan, nama saya Zidan Fahrian Ramadan dengan NIM 122350124. Perkenalkan, nama saya Febina Fahy dengan NIM 122350139. Perkenalkan, nama aku Meriska Adelan Putri dengan NIM 122350141. Siklus glukosa alanin atau siklus Cahill terdiri dari serangkaian langkah di mana jaringan ekstrahepatik, misalnya otot rangka, mengekspor pirufat dan gugus amino sebagai alanin ke hati dan menerima glukosa dari hati melalui aliran darah. Alanin dipindahkan dari otot ke hati bersamaan dengan transportasi glukosa dari hati kembali ke otot. Proses ini dinamakan dengan siklus glukosa alanin. Tahap utama siklus glukosa alanin yaitu ketika asam amino di jaringan ekstrahepatik digunakan untuk energi, pirufat yang berasal dari glikolisis digunakan sebagai akseptor gugus amino membentuk alanin, asam amino non-esensial. Kemudian, alanin berdifusi ke dalam aliran darah dan mencapai hati. Di hati, gugus amino alanin ditransfer ke alfa-ketoglutarat untuk membentuk pirufat dan glutamat. Gugus amino glutamat sebagian besar memasuki siklus urea dan sebagian bertindak sebagai donor nitrogen di banyak jalur biosintetik. Pirufat memasuki gluconeogenesis dan digunakan untuk sintesis glukosa. Glukosa yang terbentuk berdifusi ke dalam aliran darah dan mencapai jaringan perifer di mana karena glikolisis diubah menjadi pirufat yang dapat menerima gugus amino dari asam amino bebas sehingga menutup siklus. Siklus glukosa alanin menyediakan hubungan antara metabolisme karbohidrat dan asam amino, seperti yang dijelaskan secara skematis di bawah ini, yaitu dari glukosa dirubah menjadi pirufat, lalu pirufat dirubah menjadi alanin, lalu dari alanin menjadi pirufat dan menghasilkan glukosa. Siklus glukosa alanin terjadi tidak hanya antara otot rangka, jaringan pertama yang diamati, dan hati, namun melibatkan sel lain dan jaringan ekstrapatetik, termasuk sel-sel sistem kekebalan tubuh seperti organ limfot. Glutamat yang baru terbentuk dapat bereaksi dengan amonia untuk membentuk glutamin. Untuk banyak jaringan dan organ seperti otak, kendaraan utama untuk transportasi nitrogen antar organ. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitosol glutamin sintetase dan menggunakan ATP. Ini, glutamat meninggalkan siklus Cahill. Alternatifnya, dan berbeda dengan apa yang terjadi di sebagian besar jaringan lain, glutamat yang baru terbentuk dapat mentransfer gugus amino ke pirufat yang berasal dari glikolisis untuk membentuk alanin dan alfa-ketoglutarat. Transminasi ini dikatalisis oleh alanin aminotransferase atau ALT, suatu enzim yang ditemukan di sebagian besar jaringan hewan dan tumbuhan, yang diproduksi dan berasal langsung dari pemecahan protein dan protein otot kaya akan alanin, dapat meninggalkan sel dan dibawa melalui aliran darah ke hati, dan dengan cara ini gugus amino dapat mencapai hati. Dan kecepatan transfer alanin yang dibentuk oleh transminasi pirufat ke dalam sirkulasi sebanding dengan produksi pirufat intraselular. Siklus glukosa alanin di hati. Setibanya di hati, alanin aminotransferase hati mengkatalisis transaminasi di mana alanin, asam amino gluconeogenik utama, bertindak sebagai donor gugus amino dan alfa-ketoglutarat sebagai aseptor asam alfa-keto. Produk reaksinya adalah pirufat, yaitu kerangka karbon alanin dan glutamat. Glutamat dalam reaksi yang dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase EC1.4.1.2, suatu enzim yang terdapat di dalam matriks mitokondria membentuk ion amonium yang memasuki siklus urea dan alfa-ketoglutarat yang dapat memasuki siklus Krebs. Reaksi ini merupakan reaksi anaplerotik yang menghubungkan metabolisme asam amino dengan siklus asam sitrat. Namun, glutamat juga dapat bereaksi dengan oksaloasetat membentuk asparat dan alfa-ketoglutarat.
Dalam reaksi yang dikatalisis oleh asparatat aminotransferase EC 2.6.1.1, asparatat terlibat dalam pembentukan urea serta sintesis purin dan pirimidin. Pirufat yang dihasilkan juga memiliki nasib metabolik yang berbeda. Pirufat dapat dioksidasi untuk produksi ATP dan kemudian meninggalkan siklus glukosa alanin atau memasuki jalur gluconeogenesis dan dengan demikian melanjutkan siklus tersebut. Glukosa yang dihasilkan dilepaskan dari hati ke aliran darah dan dikirim ke berbagai jaringan yang membutuhkannya, seperti otot rangka yang digunakan untuk sintesis pirufat. Pada gilirannya, pirufat yang baru terbentuk dapat bereaksi dengan glutamat sehingga menutup siklusnya. Selanjutnya, transaminasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa penghilangan gugus amino dari asam amino terjadi melalui transaminasi. Reaksi-reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang disebut aminotransferase atau transaminase. Mereka adalah enzim sitosol, terdapat di dalam semua sel dan terutama melimpah di hati, ginjal, usus, dan otot. Mereka membutuhkan piridoksal fosfat atau PLP sebagai bentuk aktif vitamin B6 atau piridoksin sebagai koenzim yang terikat erat pada situs aktif. Dalam reaksi transaminasi, gugus amino asam amino bebas, kecuali threonine dan lisin disalurkan ke sejumlah kecil asam keto, terutama pirufat, oksaloasetat, dan alfa-ketoglutarat. Sel mengandung berbagai jenis aminotransferase. Banyak yang spesifik untuk alfa-ketoglutarat sebagai akseptor asam alfa-keto, tetapi berbeda dalam spesifitas asam amino yang menjadi asal namanya. Contohnya adalah alanin, aminotransferase yang disebutkan di atas. Juga disebut alanin transaminase dan glutamic pirufat transferase atau GPT dan aspartat aminotransferase atau AST, juga disebut glutamic oxaloacetic transaminase atau GOT. Yang selanjutnya adalah fungsi dari siklus glukosa alanin. Siklus ini memiliki berbagai fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengangkut nitrogen dalam bentuk tidak beracun dari jaringan perifer ke hati. Yang kedua adalah mengangkut pirufat substrat gluconeogenik ke hati. Ini menghilangkan pirufat dari jaringan perifer. Hal ini menyebabkan produksi ATP yang lebih tinggi dari glukosa di jaringan ini. Faktanya, NADH yang dihasilkan selama glikolisis dapat masuk ke mitokondria dan dioksidasi melalui fosforilasi oksidatif. Hal ini memungkinkan untuk mempertahankan konsentrasi alanin yang relatif tinggi dalam hepatosit, cukup untuk menghambat degradasi protein. Yang ketiga adalah berperan dalam pertahanan terhadap penyakit menular.